Bapak Dr. Jamin Ginting, vonis hakim mengatakan terbukti pembunuhan berencana. Dan disebutkan motifnya adalah karena PC katanya sakit hati sama Joshua almarhum. Sebelumnya jaksa mengatakan ada perselingkuhan. Sambo mengatakan ada pelecehan. Apa pendapat Anda terhadap putusan tersebut? Disebutkan sakit hati tapi tidak disebutkan sakit hati apa? Baik, terima kasih. Jadi persepsi terhadap adanya suatu perbuatan pidana dikaitkan dengan motif itu tergantung kepada para pihak yang membuktikan tersendiri. Jaksa penuntut umum bisa berbeda dengan PH dan hakim punya pandangan yang berbeda, itu wajar-wajar saja. Benar nggak ada suatu putusan menyatakan bahwa pembunuhan berencana itu adalah disebabkan sakit hatinya PC terhadap almarhum, tapi tidak diuraikan sama sekali sakit hati apa? Ya, saya tidak mengatakan bukti loh, tidak diuraikan dalam putusan sakit hati apa, padahal ini pembunuhan berencana. Ya, jadi dalam konteks kronologi adanya suatu perbuatan pidana dikaitkan dengan motif, itu tidak menjadi hal yang harus dibuktikan motif tersebut. Yang harus dibuktikan adalah perbuatan daripada Bestalen Dirichtennya, yaitu adanya perencanaan yang merampas nyawa orang lain. Kalau sudah terbukti itu, lalu dikaitkan dengan apa yang menjadi motif perbuatan tersebut dan bagaimana dilakukannya perbuatan tersebut, ini menjadi suatu hal yang meringankan atau memberatkan suatu perbuatan. Menurut Anda, apa yang membuat akhirnya hakim mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Dalam konteks ini dikatakan bahwa perencanaan itu sudah dimulai dari Saguling di lantai 3 sesuai keterangan dari Richard Eliezer. Ya. Sudah mempersiapkan alat untuk melakukan tindak pidana, yaitu senjata, mengisi senjata, dan lalu menentukan tempat terjadinya eksekusi di mana, yaitu di Duren 3. Bahkan dikatakan di sini kaitan antara Ibu PC dan suatu perencanaan itu dia sempat mengganti baju, mempersiapkan itu dan mengetahui dan tidak melakukan upaya untuk pencegahan. Ya. Jadi disitulah konteksnya ada rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang dan dieksekusinya juga sudah ditentukan di mana tempat dilakukan. Jadi Anda setuju terhadap putusan tersebut? Dari awal saya sudah mengatakan Saguling adalah tempat perencanaan melakukan tindak pidana. Jadi ada waktu yang cukup tenang untuk melakukan perbuatan itu begitu. Oke, baik. Tadi Bang Jamin mengatakan sama ya dengan hakim. Hakim mengatakan motif bukan unsur delik sehingga tidak perlu dibuktikan. Dan tadi kan hakim menyimpulkan bahwa motifnya itu bukan perselingkuhan tapi adalah sakit hati. Seperti apa persisnya pernyataan hakim? Kita simak cuplikannya berikut ini. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Baik, tadi hakim mengatakan unsur pembunuhan berencana dan dengan sengaja telah terpenuhi, tapi ada juga hakim mengatakan bahwa motifnya adalah sakit hati Putri terhadap Yosua. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Joko Sarwoko. Pak Joko, pertama dulu, secara keseluruhan bagaimana Anda menilai vonis yang dijatuhkan hakim kepada Sambo dan Putri hari ini? Ya, kalau untuk saya terlepas dari adanya pro kontra, saya memohon agar supaya semua pihak menghormati putusan majelis hakim pada hari ini. Ketika sudah diketok palu, suka atau tidak suka itu harus diterima dan dihormati. Kalau nanti tidak diterima dengan menggunakan upaya hukum, silakan. Gitu. Kemudian kalau mengenai tadi mengenai niat ya, mengenai apa Mbak Sylvia tadi yang ditanyakan? Kalau motif sakit hati bagaimana Pak Joko Sarwoko? Ya, tadi kan hakim tidak menguraikan kesimpulannya dari mana? Saya sependapat dengan Pak Jamin Ginting bahwa di dalam perkara pembunuhan menurut saya tidak perlu dibuktikan motifnya apa. Tidak perlu digali. Walaupun sebenarnya di dalam persidangan, proses persidangan itu sudah dicoba digali oleh hakimnya. Tapi ternyata tidak bisa menemukan itu. Tidak bisa menemukan Pak Joko, tapi disebutkan sakit hati. Ya, itu karena saya belum membaca putusannya secara lengkap, jadi
mungkin saya tidak bisa menjelaskan itu sakit hatinya di mana. Apakah menurut Bapak, kalau hakim sudah mengatakan penyebabnya adalah sakit hatinya PC kepada Joshua, apakah menurut Bapak seharusnya hakim menjelaskan karena hakimnya yang memulai? Bukankah harusnya diuraikan sakit hati yang mana agar putusan tersebut berkeadilan? Itu kan hasil dari proses hukum pembuktian yang diperoleh ketika persidangan. Baik dari saksi-saksi maupun alat-alat bukti yang ada. Saya tidak tahu apakah ketika hakim menyimpulkan itu mungkin sumbernya dari saksi ahli, forensik atau dari ahli psikologi misalnya. Enggak, pertanyaannya gini Pak, kalau hakim sudah menyatakan bahwa penyebabnya adalah sakit hati PC terhadap almarhum, bukankah seharusnya hakim menguraikan sakit hati yang kayak gimana? Tidak harus pembuktian, hanya menguraikan apa sakit hatinya itu. Ini kan pembunuhan berencana. Dari segi teori pembuatan putusan, Pak. Ya, kalau menurut saya, ya kita telusuri kenapa terjadi tindak pidana pembunuhan ini. Kan asal muasalnya atau titik permulaannya adalah dari PC. Setelah mengadukan pada si MK bahwa ada kejahatan seksual, maka MK melaporkan pada MK memberitahu kepada PC supaya lapor kepada Bapak, kan begitu. Kuat ma'ruf ya maksudnya Pak Jadi Joko? titik awal dari perbuatan pidana itu sumbernya adalah dari PC ya. Kalau begitu saya mau tanya dulu ke Pak Gayus Lumbun. Bapak sebagai pensiunan Hakim Agung juga. Kalau hakim sudah menyatakan dalam putusannya bahwa penyebab pembunuhan berencana itu adalah karena sakit hati PC terhadap almarhum, apakah Anda setuju bahwa memang hakim sudah mengatakan ada motif? Begini, motif itu secara doktriner memang terpisah. Ada dua kelompok ya yang memandang perlu atau tidak perlu. Tapi dalam tataran praktis mengenai keadilan nasib orang itu harus diungkapkan. Apalagi sudah disebutkan betul. Ya. Kalau tidak, maka akan menjadi kekosongan dengan pahamnya. Tidak perlu mengungkapkan motif misalnya. Bahkan di bawah motif itu masih ada lagi. Kalau motifnya melakukan pembunuhan berencana, dasar motifnya apa? Kenapa dia harus membunuh? Kalau gitu saya mau tanya nih Pak, mungkin Bapak bisa sudah mengamati sidang. Ini ada 3 alternatif, ya. Ada 4 alternatif. 1, pemerkosaan, dugaan pemerkosaan. 2, perselingkuhan. 3, perselingkuhan yang berantem di akhir selingkuh. 4, tidak ada sama sekali kejadian apapun. Pengamatan Bapak yang mana dari 4 ini? Agak sulit kita mengatakan apa yang disampaikan oleh hakim tadi karena terlampau pendek, terlampau singkat untuk dari pengamatan Bapak selama 5 bulan sidang ini, kira-kira Bapak sebagai Bapak kan punya intuisi gitu loh. Begini, yang mana kira-kira dari 5 ini? Kalau ungkapan dakwaan memang tidak didakwakan soal pelecehan seksual, kekerasan maupun perkosaan berganti menjadi perselingkuhan tidak didakwakan, tetapi dibahas oleh jaksa, yaitu ketika menyebutkan peristiwa ini terjadi karena emosi yang tinggi. Dalam surat tuntutan disebutkan perselingkuhan. Ya, berakhir perselingkuhan. Yang saya katakan begini, kalau hakim tidak menguraikan motif demi keadilan, kalau demi doktrin silahkan beliau menggunakan dari pahamnya sendiri. Ya. Nanti di tingkat Mahkamah Agung khususnya akan ada satu hal yang sering kami lakukan adalah ini merupakan satu onvoldoende gematigd. Onvoldoende gematigd itu apa? Yaitu adanya keadaan yang tidak secara luas dibahas. Artinya itu penyebab bisa dibatalkan putusan di tingkat banding? Bukan saja bisa. Memang itu yang sering dibahas di Mahkamah Agung, yudek juris. Kita bukan yudek faksi. Yudek faksi itu fakta. Kami bukan fakta. Kami ini penerapan hukum, kemudian harus bisa dijelaskan tanpa ada yang berkurang. Jadi Anda mengatakan karena putusan tersebut tidak menguraikan peristiwanya apa, kurang lengkap, itu menjadi alasan
putusan bisa dibatalkan di tingkat sampai PK nanti. Bisa, di kasasi. Saya ingin tanya pendapat dari Pak Joko. Apakah Pak Joko sepakat? Apakah betul demikian karena motif tidak diuraikan, maka nanti kalau banding sampai ke tingkat PK maka bisa dibatalkan? Ya, kalau unfold dude gemotivert itu bukan pengungkapan tetapi pertimbangan hukum. Kalau tidak ada pertimbangan hukum yang kuat, itu dipandang sebagai unfold dude gemotivert. Kalau hanya tidak menyebutkan motif daripada perbuatan itu, tetapi unsur-unsur dari dakwaan pasal yang didakwakan itu sudah terpenuhi, menurut saya sudah terbukti. Sudah terbukti? Ya, sesama hakim memang seringkali berbeda pendapat, apalagi Pak Joko itu seringkali berbeda di sidang pun berbeda ya. Artinya apa? Nyebutnya pun beliau ini nggak benar. Onvoldoende gemotiveerd. Itu yang betul. Artinya apa itu bahasa Indonesia? Tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya. Ya, pertimbangan hukumnya tidak lengkap sehingga membingungkan. Tidak jelasnya apa dasar memutus perkara. Itu yang kami lakukan. Tidak lengkap karena hakim mengatakan bahwa motivasi pembunuhan berencana itu adalah karena PC sakit hati sama almarhum. Tapi tidak diuraikan sakit hati yang mana, begitu? Oke, sidang yang berjalan cukup panjang ya. Tapi bagaimana akhir sidang ini Ibu Rosti dengan putusan vonis seumur hidup Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri? Apakah ini akhir yang baik untuk Ibu Rosti? Ya, ini merupakan hal yang baik di dalam persidangan ini terhadap vonis yang diberikan hakim kepada Putri Chandrawati sudah terpenuhi pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi hakim telah memberikan hukuman 20 tahun terhadap Putri Chandrawati. Jadi kami sangat-sangat berharap kerinduan kami telah dikabulkan melalui hakim utusan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan ke bumi ini, menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke. Dan buat Verdi Sambo juga, Verdi Sambo telah diberikan hukuman mati, jadi yang memang terpenuhi mereka pembunuhan berencana pasal 340. Jadi sangat-sangat kami berterima kasih kepada hakim maupun tim pengacara keluarga dan semua rakyat Republik Indonesia dan semua media. Kami sangat-sangat berterima kasih atas suara mereka menyuarakan dan permohonan kepada Tuhan. Tuhan telah nyatakan mujizatnya pada saat persidangan saat ini. Baik. Bang Kamar, tampaknya Bu Rosti kalau dari raut wajahnya cukup puas ya dengan vonis yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Betul. Mengejutkan tidak sih sebetulnya Bang Kamar vonis ini? Tidak, karena tadi pagi sudah saya ucapkan itu di TV nasional bahwa Verdi Sambo akan diperberat dan Putri Chandrawati. Bang Kamar, audionya terputus. Masih bisa mendengar Bang Kamar? Oke, tampaknya ada gangguan audio, nanti kita lanjutkan kembali. Saya mau tanya kepada Pak Reza Indragiri. Di dalam surat tuntutan jaksa mengatakan yang terjadi adalah perselingkuhan. Dan kita tahu ini adalah kasus nasional. Pasti itu surat tuntutan sudah sampai ke pimpinan Jaksa Agung. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai ahli psikolog forensik. Ada gosip bahwa dalam melakukan pemerkosaan, tuduhannya ini tuduhan pemerkosaan tersebut katanya bahwa PC itu mengaku bukan hanya diperkosa dalam keadaan normal, tapi seperti layaknya hubungan apa ya? Gimana bahasanya? Melakukan sesuatu terhadap organ sensitif dengan cara oral. Itu di media ada. Kalau itu terjadi, apakah memang itu adalah perselingkuhan yang berakhir dengan pertengkaran atau masih pemerkosaan? Sebagai psikolog forensik. Dengan segala hormat Bang Hotman, saya memilih untuk menggunakan frasa yang digunakan oleh Pak Mahfud MD. Bahwa ini adalah narasi untuk 18 tahun ke atas. Sementara audiens saya pikir tidak semuanya berusia 18 tahun ke atas. Jadi saya ingin mengembalikan saja isu itu kepada dua kemungkinan yang pernah disampaikan oleh Pak Kapolri sesungguhnya pada saat rapat di Komisi 3 DPR RI. Kalaulah ini bukan kekerasan seksual, ini adalah perselingkuhan. Itu perkataan beliau. Saya pribadi sesungguhnya sejak awal enggan untuk mengangkat atau menyinggung narasi tentang seksualitas di dalam kasus ini. Tapi karena terus-menerus dipaksa harus ada narasi tentang kekerasan seksual oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, nalar saya bekerja dengan menggunakan teori relasi kuasa. Teori yang selalu dipakai oleh Komnas Perempuan. Nah ketika teori itu saya pakai sebagai mesin untuk membedah kasus ini,
Justru saya berspekulasi bahwa seandainya terjadi kekerasan seksual, entah itu pelecehan, entah itu pemerkosaan, yang terjadi justru besar kemungkinan adalah mendiang Brigadir Yosua adalah korban dari kekerasan seksual tersebut. Oke, tapi tadi hakim kan menyampingkan semua itu, katanya tidak ada kekerasan seksual, tidak cukup buktinya. Kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Kita simak dulu ya pernyataan selengkapnya, teman-teman boleh diputarkan soal tidak ada kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sementara itu, apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu. Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder. Akibat pelecehan. Sama ya pertimbangan hakim dengan apa yang disampaikan Mas Tapi Reza Pak Reza, barusan. saya mau berdebat Anda. Kalau Anda mengatakan itu bahwa justru Anda berpendapat justru si majikan yang melakukan terhadap anak buahnya, ya. Kalau majikan yang melakukan itu terhadap anak buahnya, apakah masuk di akal dia harus mengadu ke suaminya? Dan sampai terjadi pembunuhan. Ya, sekali lagi sebetulnya posisi saya sama dengan majelis hakim bahwa saya ingin menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari narasi tentang seksualitas. Tapi kalau sebelumnya saya tanda petik dipaksa oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, malam ini saya dipaksa oleh seorang Hotman Paris nih untuk tetap menggunakan narasi seksualitas dalam kasus ini. Nah, pertanyaan Bang Hotman tadi adalah apakah mungkin bahwa seorang majikan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahan? Saya kan nanya itu. Kalau benar majikan yang melakukan kekerasan seksual terhadap bawahan, apakah dia harus ngadu ke suaminya? Ya tentu saja tidak. Ya makanya logikanya dia nyambung. Itulah yang selama ini saya katakan boleh jadi ketika Putri Chandrawati mengatakan sudah menjadi korban pelecehan atau bahkan pemerkosaan, ini disidangkan sebagai false accusation. Ada orang-orang yang mengaku bahwa dia sudah mengalami kejahatan seksual padahal sama sekali tidak mengalami peristiwa buruk itu. Tinggal lagi perlu dicari tahu kenapa gerangan ada orang yang tidak mengalami kejahatan seksual tapi justru mengangkat cerita mengaku-ngaku sudah mengalami kejahatan seksual. Disitulah yang tidak diuraikan oleh hakim. Disitulah yang tidak diuraikan oleh majelis hakim. Oke, itu. Saya ingin tahu pendapat dari Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, soal kesimpulan hakim, motif sakit hatilah yang membuat Putri akhirnya melapor kepada Verdi Sambo. Apakah motif sakit hati itu lebih baik daripada motif perselingkuhan atau pemerkosaan yang selama ini dituduhkan kepada Yosua? Betul, di sana ada beberapa sakit hati. Pertama, sakit hati daripada para ajudan yang cemburu kepada almarhum Joshua karena Joshua terampil dan sering dipercaya melakukan banyak hal. Maka para ajudan lain itu sakit hati atau iri lebih tepatnya. Kemudian Verdi Sambo juga ada latar belakang sakit hati kepada almarhum. Karena Verdi Sambo ini konon dia curiga kepada almarhum bahwa adanya si cantik-cantik itu diduga oleh Verdi Sambo bahwa almarhum yang memberitahu kepada PC. Adapun PC dia sakit hati karena dia birahi kepada Joshua tetapi Joshua tidak mau melayani. Maka dia merasa dilecehkan dan dia bersekongkol dengan Kuat Ma'ruf untuk. Oke, bisa kita bahas lagi itu Bang. Jadi menurut Kamarudin karena PC sakit hati tidak mau, Yosua tidak mau melayani PC. Kalau gitu saya akan bertanya dulu kepada Pak Gayus Lumbun. Dalam berita acara, ini pengakuan dari Eliezer dan Ricky bahwa pada waktu mereka dipanggil satu-satu ke rumah pribadi di mana itu? Di Saguling. Di rumah pribadi ya. Sambo itu menangis. Itu pengakuan Eliezer loh di BAP dan juga pengakuan Ricky. Menceritakan. Pertanyaan saya, kalau Anda sebagai seorang hakim, ya, seorang hakim melihat seorang suami jenderal menangis, menceritakan apa yang dialami oleh istrinya, apakah unsur pembunuhan berencana itu terpenuhi karena
pasal 340 itu kan salah satu unsurnya dalam keadaan tenang, tidak emosional. Menangis kan emosi. Apa pendapat Anda kalau Anda sebagai hakim? Begini, menangis yang betul-betul menangis dan tergerak sehingga mengambil tindakan yang ekstrim, melakukan penembakan. Saya tidak bilang pembunuhan, penembakan. Ya. Ini tentu disebabkan oleh suatu motif. Ya. Saya katakan tadi kalau kita ini risih, tidak enak membahas soal seksual, ya. Saya nggak punya nama-nama orang untuk orang mengatakan begini, tidak. Saya mengatakan bahwa negara ini memberi sarana, yaitu apa? Membahas yang tabu tadi dengan sidang tertutup. Perdebatannya masih soal motif. Kalau motif tidak teruraikan dengan jelas, pertimbangannya tidak lengkap, maka itu terancam berpotensi dibatalkan di tingkat pengadilan berikutnya. Benarkah demikian, Bang Jamin? Ya, terkait pembatalan suatu putusan, satu-satunya bukan itu juga. Masih banyak lagi yang bisa dijadikan dasar membatalkan putusan. Tapi terkait kembali lagi kalau kita bicara motif, saya mengatakan kalau motif itu ingin dibuktikan dalam suatu sidang pembunuhan, maka fokusnya nanti tidak berimbang. Maka yang akan dipertimbangkan terus terkait motif. Ini kehabisan tenaga dan nggak akan bisa mengaburkan delik utamanya tadi. Nah ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga meskipun tidak teruraikan motifnya tapi tidak mengaburkan kejahatan utamanya. Tidak mengaburkan. Kenapa? Karena pasal yang dituntut adalah bukan pasal pelecehan seksual. Ya. Silakan saja nanti. Jadi tidak perlu ada sidang tertutup hanya untuk membahas pelecehan seksual. Kalau masalah sidang tertutup sudah pernah. Pada saat kasus ini membuktikan, PC minta supaya sidang dilakukan tertutup khusus untuk menyatakan apa yang terjadi di Magelang dan dikabulkan oleh hakim. Kita lakukan sidang tertutup. Berarti sudah selesai itu sudah selesai. Sudah diberikan sidang tertutup terkait dengan pelecehan yang diduga itu di Magelang sudah diadakan. Dan akhirnya hakim menilai apa yang didakwakan terkait dengan pelecehan seksual itu tidak terbukti. Artinya tidak bisa meyakinkan hakim tentang itu. Jaksa penuntut umum juga mengenai perselingkuhan tidak ada. Jadi hakim yakini ini cuma hal yang terkait dengan kebencian. Nah, pertanyaannya, kebencian itu harus dibuktikan nggak kebencian seperti harus apa? Harus dijabarkan tidak hakim kebenciannya perlu apa? Tidak perlu itu. Yang jadi kesimpulannya Anda setuju dengan putusan tersebut? Bukan hanya setuju, saya kira nanti pun hakim di pengadilan tinggi atau kasasi pun sekali, dia tidak akan menilai ini untuk membatalkan putusan hanya karena tidak ada motif. Dia membatalkan putusan karena unsurnya tidak terbukti. Itu saja. Kalau tidak bisa membuktikan, bukan berarti tidak perlu. Karena tidak mampu membuktikan bahwa beban pembuktian memang ada di JPU. Tapi hakim harus ikut serta dalam menerima bola yang dilempar kepada hakim. Jadi kalau tidak mampu membuktikan, bukan berarti tidak perlu dibuktikan. Yang membuktikan itu bukan hakim. Jaksa, saya katakan. Jaksa yang membuktikan, hakim yang menilai. Burden of proof ada di JPU itu, saya katakan seperti itu. Anda dengar baik-baik. Tetapi hakim dasar itulah. Walaupun jaksa nggak bisa membuktikan terkait, karena jaksa kan berbeda. Jaksa tidak bisa membuktikan terkait adanya perselingkuhan. Tetapi pandangan hakim, ini bukan perselingkuhan, ini adalah... Pandangan itu harus diuraikan dengan jelas. Bahwa hakim menguraikan apa yang disampaikan kepada seharusnya JPU. Menurut saya penasihat hukum melaporkan ini sebagai kasus pelecehan seksual karena kan nggak terbukti. Akhirnya nanti mereka silakan laporkan, tapi bukan di Duren 3 ya karena sudah SP3. Laporkanlah terkait dengan pelecehan seksual di Magelang begitu. Ini tidak ada akhirnya. Kalau saya sih netral aja deh. Ini nggak ada akhirnya nih. Ini segitiga kayaknya deh. Oke, boleh saya kembali lagi ke Bang Kamarudin ya. Bang Kamarudin, di sini sudah mulai ada perdebatan. Mungkinkah ada langkah hukum selanjutnya yang bisa dilakukan untuk membatalkan putusan hakim di tingkat pertama? Menurut perdebatan di sini, terutama dari Prof. Gayus, karena hakim gagal menguraikan motif sakit hati itu secara lengkap, maka itu sangat berpotensi untuk dibatalkan di pengadilan tingkat berikutnya. Bagaimana pendapat Anda, Bang Kamar? Bang Kamar? Aku minta speak ya di sana ya. Oke. Bang Kamar masih low sinyal, saya ke Pak Hakim, mantan Hakim Agung yang lain, Pak Joko Saroko. Pak Joko tadi menyimak perdebatan yang ada di studio, Pak Joko? Ya. Pak Joko, bagaimana pendapat, ini mungkin terakhir kita akan mengulas soal motif masih butuh atau tidak. Menurut Anda bagaimana, Pak Joko? Saya sependapat dengan Pak Jamin Ginting.
mereka tiba di Jakarta juga masih berunding di Rumah Saguling lantai 3. Kemudian Ricky Rijal juga ketika diminta dia sebagai eksekutor, dia menolak. Artinya cukup lama dia berpikir. Kemudian dimintalah Barada Richard Eliezer. Bahkan Barada Richard Eliezer pun masih sempat berdoa supaya rencana jahat Ferdy Sambo itu dilakukan oleh Tuhan. Tetapi fakta berkata lain. Artinya waktu itu sangat panjang. Bahkan dia sempat melakukan GR. GR artinya ada yang memerankan tukang somai, ada yang berperan menyalakan petasan, ada yang berperan tukang ojek. Itu kan untuk melakukan pelatihan itu kan panjang waktunya. Artinya ini betul-betul Ferdy Sambo ini sangat terencana. Belum lagi dia merancang supaya Putri memakai baju seksi ukuran dia kan gitu. Artinya tidak tiba-tiba Putri ini memakai baju yang pahanya kelihatan 1 jengkal di atas lututnya kan itu kan terencana semua dan mereka sedang memerankan apa yang mereka rancangkan begitu. Jadi artinya sudah sempurna terbukti 340. Malah saya hitung tadi ada sekitar 13-14 perbuatan Ferdy Sambo yang sangat jahat. Mulai daripada perencanaan pembunuhan, kemudian memerintahkan untuk membunuh, dia juga ikut memburu dengan cara menembak, kemudian dia juga memberikan hadiah atau janji kepada para eksekutor, kemudian dia juga menghilangkan barang bukti, merusak TKP, kemudian dia juga memerintahkan polisi lain untuk mencuri DVR daripada CCTV komplek, kemudian dia juga menyuap, dia juga mengancam saksi, dia juga mencuri uang Joshua tanggal 11 dengan menyuruh Ricky Rijal, kemudian melibatkan 97 polisi, kemudian melakukan obstruction of justice gitu, membohongi presiden, membohongi DPR, MPR, membohongi institusi kepolisian, merusak cita Polri, mengakibatkan polisi-polisi kehilangan pekerjaan. Jadi perencanaannya sudah lengkap ya, dari awal sampai Yosua meninggal pun sudah lengkap itu, maka unsur pembunuhan berencana sudah lengkap terpenuhi. Pertama, ketika majelis hakim menjatuhkan hukuman mati bagi Ferdy Sambo, seketika saya membayangkan tampaknya ini ada sebuah baseline bagi saya untuk meramal bahwa majelis hakim akan punya kecenderungan, akan punya pola bahwa terhadap setiap terdakwa kecuali Eliezer, hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat ketimbang tuntutan jaksa. Apakah lebih beratnya menjadi 20 tahun atau hukuman seumur hidup segala macam, itu kita bisa berdebat belakangan. Tapi yang saya katakan adalah terhadap Ferdy Sambo, terhadap Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, kuat dugaan saya hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada tuntutan jaksa. Dugaan Anda sebagian sudah terbukti? Ya, sudah 2 paling tidak terbukti ya. Sekarang kita tanya Bu Rey, ya, kalau masih saudara dari sepupu dari Pak Sambo. Halo Bu Rey. Halo, selamat malam Bang Hotman. Halo, gimana tanggapan Anda atas putusan Sambo dan Bu PC ini? Ya, sebelumnya kami dari pihak keluarga betul-betul shock atas putusan vonis hakim pada hari ini. Betul-betul ini di luar ekspektasi kami dari keluarga. Tapi sedari awal memang Ferdy Sambo ini sudah di-framing sebagai seorang penjahat kelas kakap seperti itu. Sehingga apapun pertimbangannya pasti seperti sudah dari awal divonis sebagai penjahat. Kami menghormati putusan vonis hakim yang telah memeriksa, menimang dan mengadili perkara ini. Tapi sedari awal kami juga bingung, mulai dari tuntutan jaksa yang menyimpulkan adanya perselingkuhan. Nah sekarang ada lagi yang baru, bahwa ada motif sakit hati. Saya pikir seharusnya hakim lebih objektif lagi dalam membuat keputusan, karena ini menyangkut nasib orang. Apalagi vonisnya tidak main-main Bang Hotman. Ini vonis mati, sehingga menurut saya harus diuraikan apa pertimbangannya ini, sehingga disimpulkan bahwa memang ada motif sakit hati. Seperti itu kira-kira. Dan kami harap kepada, karena masih ada upaya hukum ke depan, mungkin akan diambil upaya hukum banding, kami harap kepada hakim yang akan mengadili perkara ini agar lebih objektif untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir, saya mewakili keluarga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini. Kami mohon doanya ke depan agar biarlah kiranya pengampunan terhadap
Terima kasih. Masih ada. Terima kasih Bu Re. Terima kasih. Sekarang Pak Jamin Ginting. PC divonis 20 tahun penjara. Menurut Anda, apakah putusan itu tepat? Unsurnya terpenuhi? Jadi saya ini melihat agak aneh. Aneh? Ya aneh. Kenapa? Karena ada disparitas yang terlalu tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan putusan hakim. Jadi ada kemungkinan jaksanya yang kurang memberikan ruang untuk menuntut lebih besar daripada yang dari seharusnya. Dari segi temuan fakta persidangan yang Anda dengar? Ya. Apakah memang pantas 20 tahun? Apakah memang PC terlibat dalam pembunuhan berencana? Dari awal saya sudah mengatakan bahwasannya inti dari suatu perbuatan pidana perencanaan itu bukan hanya Ferdy Sambo, termasuk di dalamnya adalah Ibu PC. Karena sumber dari suatu perbuatan ingin melakukan pembunuhan itu datangnya informasi itu didapatkan dari Ibu PC. Anda berpendapat bahwa PC adalah sumber dari pembunuhan berencana tersebut? Iya, sumbernya dari dia, awalnya dari dia. Karena dia menginformasikan tentang sesuatu. Apakah informasi itu benar atau salah, tapi ditanggapi sebagai suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Dan itu masuk dalam kategori perencanaan di lantai 3 Saguling, di mana dia hadir di situ, dia tidak berusaha untuk mencegah suatu perbuatan, bahkan dia mengarahkan suatu perbuatan itu di tempat eksekusi Duren 3 dengan suatu rekayasa-rekayasa yang tadi Anda sudah kita mengatakan dengarkan. bahwa tidak mungkin PC tidak tahu. Saya yakin dia sangat tahu, karena di Saguling lantai 3 dia sudah tahu akan ada suatu perencanaan pembunuhan, tapi dia tidak kuasa untuk mencegah suatu perbuatan tersebut. Oke, berarti terlepas dari disparitas yang begitu jauh antara tuntutan dengan vonis, tapi Anda sepakat ya kalau PC seharusnya memang 20 tahun? Ya, ini yang makanya saya katakan, kenapa jaksa penuntut umum menuntut 8 tahun? Pertanyaannya berarti itu. tuntutannya yang salah? Iya, saya kira tuntutannya. Karena dari jadi Anda setuju 20 tahun? Setuju Bang, ya, setuju 20 tahun. Karena itu sama-sama kualitasnya, bedanya cuma satu, dia 2. Ya. Satu OJJ, satu lagi 340. Bagaimana tanggapan Prof Gayus? Orang yang divonis berat, wajar diketahui apa penyebabnya. Wajar, terlepas dari teori hukum dulu deh. Ya. Wajar nggak? Nah, ada 2 hal mengenai itu. Satu, mengenai sufficient, apakah sudah cukup untuk bisa dibuktikan dalam suatu putusan, apakah itu dilakukan secara efektif. Ya. Nah, kalau dalam putusan sudah cukup menurut hakim, menyatakan itu sebagai suatu hal yang secara common sense, ilmu pengetahuan maupun pengetahuan yang melakukan, dia sudah cukup melakukan itu, menyadari, mengisafi suatu perbuatan. Itu dapat dikatakan kalau gitu sebagai, terlepas dari teori-teori, saya mau tanya lagi yang kedua. Terlepas dari teori-teori tadi, pengamatan Anda sebagai orang biasa, pengamatan pribadi ya, apakah menurut Anda yang terjadi itu adalah pemerkosaan, perselingkuhan, atau tidak ada sama sekali? Pendapat pribadi, Anda kan mengamati kasus ini dari awal. Itu terlepas dari teori hukum dulu. Saya bosan dengan teori-teori tadi itu. Coba. Iya, kita nggak bisa karena kita tidak Anda pribadi, saya nanya, Anda pribadi aja nggak apa-apa. Tidak bebas. melihat fakta secara berita acara persidangan kita tidak baca, berita acara pemeriksaan kita tidak baca. Tapi dalam konteks hakim sudah memutuskan, kita hormatin dong. Hakim yang sudah memutuskan sebagai suatu perbuatan yang dianggapnya benar. Gitu. Ada yang menarik dalam pertimbangan hakim ya, Mas Reza. Hakim mengatakan pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh Apsifor terhadap Putri itu patut dikesampingkan. Sehingga hakim ini profesi Anda nih. Tidak ada kekerasan seksual di situ. Anda setuju? Ya, saya sepakat. Kenapa? Bahkan saya meyakini bahwa begitu ada permintaan dari Mabes Polri agar Apsifor melakukan pemeriksaan terkait dengan pemerkosaan, maka detik itu pula menurut saya Apsifor semestinya menolak. Kenapa? Karena mari kita ingat kembali bahwa keterlibatan Apsifor ini berawal dari kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM, Komnas Perempuan yang diduga kuat, ada kata kuat di situ, sudah terjadi kekerasan seksual yang di kemudian hari kita pandang sebagai pemerkosaan itu. Komnas HAM, Komnas Perempuan meminta Mabes Polri kemudian melibatkan Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terkait pemerkosaan. Sudah barang tentu agar bisa bekerja atau tidak bekerja, teman-teman di Apsifor harus memastikan definisi pemerkosaan itu apa. Kalau kita tahu persis bahwa ini konteksnya hukum, maka definisi pemerkosaan tidak kita dapatkan di literatur psikologi. Definisi pemerkosaan hanya tersedia di dalam KUHP, yaitu penetrasi alias aktivitas fisik. Nah, tidak ada satu ujung kuku pun
psikologi memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan Jadi Anda berpendapat kesaksian psikolog itu tidak diperlukan lagi untuk perkara pidana? Salah. Kalau sekali lagi berbicara tentang pemerkosaan yang dimaknai sebagai penetrasi alias aktivitas fisik, psikologi tidak berurusan dengan pemeriksaan terhadap aktivitas fisik. Aktivitas psikis masuk akal, tapi aktivitas fisik sama sekali tidak. Dengan demikian, kalau yang dipersoalkan adalah pemerkosaan, sesungguh-sungguh tidak ada relevansinya dengan psikologi forensik atau psikologi lainnya. Pemerkosaan hanya bisa dibuktikan lewat pemeriksaan dokter. Titik. Oke, hakim juga mengatakan tidak ada trauma, tidak terlihat ada trauma pada Putri. Buktinya, beberapa saat setelah Putri mengaku dilecehkan oleh Yosua, ada panggilan terhadap Yosua di situ. Anda sepakat dengan itu? Sepakat, sudah berulang kali di forum ini saya katakan bahwa ada sekian banyak perkataan dan tindak tanduk PC yang justru sangat kontras dengan profil korban pemerkosaan. Yang ingin saya katakan begini, begitu ada seseorang yang mengaku bahwa dia sudah diperkosa, dalam hal ini adalah PC, menurut saya kita memeriksanya tidak dengan mindset ideografik. Artinya menelan bulat-bulat apa yang dia katakan, lalu mencoba menguji kebenarannya hanya kepada yang bersangkutan, tidak. Tapi semestinya kita berpikir dengan pendekatan nomotetik, yaitu setelah kita dapatkan data atau informasi tentang orang yang mengklaim diperkosa ini, harus dibandingkan dengan orang-orang lain, dengan korban-korban lain. Setelah dibandingkan ala nomotetik macam itulah baru kita bisa teryakinkan atau justru tidak teryakinkan PC sudah diperkosa atau tidak pernah mengalami pemerkosaan. Oke, dalam hal ini berarti 20 tahun untuk PC pantas menurut Anda? Menurut saya tidak pantas, semestinya lebih berat daripada 20 tahun. Kenapa? Kenapa Mas Reza? Karena begini, saya memahami ada 3 ancaman pidana bagi pembunuhan berencana ke dalam 3 kelompok. Yaitu yang terberat adalah hukuman mati, yang teringan adalah 20 tahun, yang di tengah adalah hukuman seumur hidup. Saya berkeyakinan berdasarkan dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya, keterlibatan PC dalam kasus ini adalah atribusi internal. Maksudnya? Artinya adalah keterlibatan dia adalah murni datang dari dalam dirinya, bukan karena faktor eksternal. Akal sehat saya mengatakan, ketika seorang terdakwa bisa teryakinkan bahwa melakukan perbuatan pidananya karena atribusi internal, karena faktor dari dalam dirinya, mengesampingkan faktor eksternal, maka hukumannya semestinya lebih berat lagi. Itu sebabnya saya mengatakan sejak sekian pekan silam, menurut saya sudah sepatutnya dipertimbangkan bahwa bagi PC kalaulah tidak hukuman mati, hukuman seumur hidup. Kalau begitu saya mau tanya. Ya. Anda sebagai psikolog forensik juga manusia biasa. Tepat. Benar ya? Ya. Apakah ada perbuatan pidana tanpa sesuatu sebab? Memang. Apakah ada orang sampai PC sakit hati? Apakah mungkin seseorang manusia normal melakukan perbuatan pidana tanpa sesuatu sebab? Dan menurut Anda pribadi lagi ya, yang Anda amati, apa penyebab PC sakit hati menurut Anda pribadi? Kalau pertanyaan kedua tidak bisa saya jawab. Apa penyebab PC sakit hati? Saya tanya, tidak tahu. Tapi yang saya katakan begini. Anda kan mengamati kasus ini secara manusia normal. Saya tanya Anda, bukan sebagai ahli ini sekarang. Biar bagaimanapun Anda juga manusia. Semua orang berbuat sesuatu pasti ada motivasinya. Terlepas dari teori-teori hukum tadi nggak ada jawaban ini. Maka saya mau lari nasib kami kepada Anda. Sebagai manusia normal Anda melihat apa? Pengamatan pribadi aja. Tadi sudah saya katakan bahwa andaikan kita memang harus mengangkat narasi seksualitas di dalam kasus ini, maka menurut saya yang terjadi boleh jadi adalah Yosua merupakan korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual dan menurut Anda gara-gara korban kasus sampai ada yang seorang istri mengadu ke suami gara-gara dia korban? Lagi segmen pertama tadi sudah saya katakan bahwa yang terjadi bahwa kemudian itu adalah false accusation. Tetapi kalau kemudian kembali ke pokok pertanyaan Bang Hotman tadi, adakah sebuah aktivitas atau perilaku pembunuhan berencana tanpa motif? Itu sudah terjawab. Saya pernah ulas bahwa untuk pembuktian berencana atau tidak ada perencanaan dalam sebuah peristiwa pidana dari sudut pandang psikologi forensik dibutuhkan adanya 4 unsur. Target, insentif, instrumen atau sumber daya, dan resiko. Nah, menurut saya keberadaan insentif menunjukkan bahwa seseorang memang patut punya motif sebelum melancarkan sebuah aktivitas pembunuhan berencana. Oke, menarik untuk kita bahas lebih jauh ya soal insentif itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Ya, kontroversi. Daripada statement dia yang awal bahwa memang ada pelecehan seksual, pemerkosaan. Dan untuk vonis hakim ini kan masih belum mempunyai masih belum inkrah, masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Jadi saya pikir untuk segera menyimpulkan itu saya pikir masih belum tepat saatnya.
Jadi Anda sama sekali tidak melihat indikasi apapun tentang adanya sakit hati dari PC kepada almarhum? Saya tidak melihat sama sekali itu Bang Hotman. Makanya saya agak bingung seperti statement saya awal tadi. Bagaimana hakim bisa menyimpulkan bahwa ada sakit hati dari PC kepada almarhum Yosua? Itu kan harusnya diuraikan menurut saya. Bang Bure, terakhir ini ya, bagaimana selama ini terutama anak-anak Sambo dan Putri yang masih kecil-kecil menghadapi kondisi di keluarga mereka di tengah ketidakhadiran orang tua mereka? Nah itulah yang menurut hemat saya, seharusnya hakim juga melihat hak-hak daripada Ferdi Sambo ini. Apakah tujuan hukum pidana ini hanya untuk membalas? Tidak memberikan ruang untuk kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, bertobat. Apalagi yang bersangkutan ini mempunyai keluarga, anak-anak, dan masih ada yang masih kecil, si Aska masih umur 2 tahun lebih ya, 2 tahun. Itu harusnya jadi pertimbangan hakim menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Bure Satria telah bergabung bersama kami di Hot Kontroversi. Hari ini sepupunya Ferdi Sambo langsung. Dan juga tadi ada Ibu Roslin Simanjuntak, tante dari almarhum Brigadir Yosua. Tadi menarik yang disampaikan Bure ya. Saya ingin tanya ke Prof Gayus dan nanti Pak Joko Sarwoko boleh menanggapi. Prof Gayus, ternyata berbeda dari prediksi ketika banyak yang memprediksi Putri ini ada faktor yang meringankan karena sebagai wanita masih punya anak-anak kecil, tapi ternyata hakim berpandangan lain, tidak ada faktor yang meringankan untuk Putri. Bagaimana pendapat Anda, Prof? Faktor yang ditanyakan tadi itu non yuridis ya, jadi hakim lebih kecil mempersoalkan itu. Yang dipersoalkan ini penjelasan, bagaimana kok bisa menghukum orang berat, faktor apa, kalau dia membunuh motivasinya apa. Jadi saya sangat keberatan kalau tadi Saudara Benjamin Ginting mengatakan bahwa teori kondisi sine qua non itu tidak mempunyai relevan dengan pidana. Kasus kopi sianida itu menggunakan teori itu. Berat juga hukumannya. Tanya penyidik utamanya, Krisnamurti, mengatakan begitu. Saya menggunakan teori kondisio sine qua non, maka saya tahan terdakwa ini dengan risiko saya. Saya tahan, walaupun belum ada bukti lain. Ingat, Anda mesti tahu semua. Boleh dijelaskan lagi Prof Gayus, teori apa sih itu sebetulnya? Apa itu teori hukum pidana, bisa dalam bahasa rakyat? Itu teori hukum pidana malah sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu tidak ada sesuatu akibat tanpa sebab. Okay. Jadi saya tekankan, saya kaitkan saja. Ya. Itu tidak mutlak masuk, tapi kalau dikatakan tidak kaitan dengan pidana, ngawur itu. Anda mau mengatakan tidak mungkin sakit hati tanpa sebab? Saya jelasin sedikit ya. Teori kausalitas namanya, teori sebab akibat. Jadi yang pencetus pertama sekali Von Bury, benar dia mencetus pertama, tetapi cakupannya terlalu luas karena dia tidak membatasi sebab kausa. Kan saya katakan tadi yang paling berpotensi yang dipilih. Dia tidak. Jadi Anda masih bervariasi menggunakan itu namanya teorinya trigger. Ya. Anda tahu nggak teori trigger? Coba saya tanya. Teori trigger itu dia mengatakan kausa. Salah satu kausa dari rangkaian tersebab itu. Trigger bukan itu. Dia mengkoreksi teorinya Von Bury. Ya. Kalau Anda mengatakan teorinya ada Von Bury, ada Von Kris, Anda mesti pilih yang utamanya. Von Bury Anda ngawur kalau Von Bury dikesampingkan. Itu teori pertama. Kalau Von Bury saya jelaskan, itu terkait dengan seluruh rangkaian suatu perbuatan bisa dipidana. Betul, dipilih salah satu yang relevan. Sebentar Prof. Enggak, ada ngawur sekali. Saya jelasin dulu. Jadi Von Bury itu mengatakan semua rangkaian suatu perbuatan pidana, satu perbuatan yang menyebabkan suatu perbuatan pidana bisa dimintakan pertanggungjawaban. Dalam konteks Sambo dan Putri supaya masyarakat lebih mengerti, Benjamin. Kalau dalam kasus Putri, semua orang yang ada di mobil pulang yang dari Saguling, dari Magelang, bahkan tukang sapu yang melihat kejadian tersebut, itulah faktor penyebab matinya Sambo. Jadi matinya Joshua itu dikarenakan semua rentetan kejadian. Bahkan tukang parkir pun bisa dijadikan sebagai ini ngawurnya Anda. Kalau pakai teori yang disebutkan. Kalau teori Von Bury. Makanya teori Von Bury itu harus selesaikan dulu. Von Bury itu nggak bisa dipakai lagi sekarang. Karena apa? Karena semua rentetan itu menjadi penyebab bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh begini yang gampang sekali ya. Contohnya begini, orang
mau pergi ke pasar, terlambat bangun, gara-gara dia bertemu dengan temannya begadang tadi malam. Lalu terlambat bangun, dia pergi ke pasar, tiba-tiba ke pasar itu ditabrak sama mobil. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa dipertanggungjawabkan karena mati? Apa karena ditabrak mobil atau karena bangunnya begadang? Teman yang bawa begadang itu menjadi penyebab kematian. Kalau pakai teori Van Buri tadi, semuanya, temannya juga, mobilnya juga. Oke. Contoh yang sama saya, giliran saya. Sudah ada diam dong giliran saya. Boleh. Sebentar. Diam. Prof Gayus, saya akan berikan giliran yang lebih panjang nanti, usai jeda akan lebih panjang lagi, dan juga Pak Hakim Djoko Sarwoko, mantan hakim, juga bisa berpendapat. Rupanya selalu bergerak, jangan dikatakan salah satu itu mau relevan dengan kopi beracun. Yang intinya teori yang Anda terapkan apa? Tidak ada sebab, tidak mungkin ada akibat. Baik. Oke. Jadi sebab itu harus dibuktikan. Dan dalam kasus ini, karena hakim menyatakan bahwa penyebab pembunuhan berencana itu adalah PC sakit hati sama almarhum, menurut Anda harus bagaimana hakim? Kalau tidak dibuktikan, karena itu pembuktian atau diuraikan gitu. Diuraikan. Sehingga ada hal yang betul memberikan kelengkapan. Ini kan nggak disampaikan saya, titik. Oke, itu pendapat dari Prof Gayus. Bagaimana pendapat dari Pak mantan hakim? Oh, ada Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, silakan, ingin menanggapi? Boleh saya tanggapi nih enggak? Boleh, Bang Kamarudin. Boleh. Anda menyimak ya dari tadi ya, silakan. Bang Kamarudin dulu, baru Pak Joko. Ferdi Sambo ini udah lama sakit hati kepada Joshua. Yaitu terkait dengan wanita yang masuk ke rumah Jalan Bangka yang sempat mereka cari-cari sampai ke daerah Kemang. Ferdi Sambo menganggap bahwa Joshua bagian daripada Putri. Kemudian di sisi lain itu terjadi pada tanggal 19-21 Juni. Kemudian di sisi lain para ajudan ini juga cemburu kepada Joshua karena Joshua dapat peran lebih banyak di rumah itu, ya mengurusi rumah tangga, mengurusi Ibu Putri sebagai kasir daripada atau bendahar daripada Bayangkari dan sebagainya, itu Joshua terlibat. Kemudian siapa namanya Putri ini birahi kepada Joshua, dia menganggap Joshua ini bisa disalahgunakan. Maka ketika dia bermanja-manja tanggal 3, tanggal 4, dia pengen digendong-gendong Joshua, Joshua mengajak Barada Richard Eliezer. Baik. Tapi karena Barada Richard Eliezer tidak dikehendaki oleh... Terlepas dari kebenaran itu yang diperdebatkan tadi, kalau benar uraian-uraian penyebab sakit hati itu ada, kenapa tidak dicantumkan bagian dari putusan? Karena Putri atau PC tidak tertarik dengan Barada, dia maunya hanya dimanja oleh Joshua, maka dia menolak dengan membuat tangannya begini, menolak. Tetapi kemudian permintaan itu diulang lagi tanggal 7, karena si PC ini sudah lama tidak tidur bersama dengan siapa namanya Ferdi Sambo, karena Ferdi Sambo tinggal di rumah Jalan Bangka gitu loh. Ternyata Joshua menolak. Penolakan Joshua itu membuat membuat PC sakit hati. Pak Komarudin, pertanyaannya satu. Tadi kan perdebatan apakah benar atau tidak penyebabnya itu yang Anda uraikan tadi. Kita tidak membantah apa benar atau tidak ya. Yang menjadi perdebatan tadi, kalau benar ada penyebab sakit hati PC tersebut, kenapa tidak diuraikan dalam putusan? Pendapat Anda bagaimana? Tadi sudah diuraikan. Sudah diuraikan oleh majelis hakim bahwa tidak benar ada pelecehan. Karena kamar daripada PC ini bekas rumah Kapolri. Itu pintunya itu 3 lapis. Pertama doorlock, kedua pintu kawat besi, ketiga kayu. Tidak mungkin Joshua bisa masuk ke dalam tanpa seizin daripada PC atau tanpa dipanggil oleh PC. Jadi tidak mungkin ada pemerkosaan, tidak mungkin pula ada. Jadi Bang Hotman, menurut Bang Kamarudin, sebetulnya motif sakit hati itu sudah diuraikan oleh hakim tadi. Saya ingin tanya pendapat dari Pak Djoko Sarwoko dulu ya, Bang Kamarudin ya. Balik lagi sebetulnya Pak Joko, tapi ini mungkin bisa menjadi closing ya untuk pembahasan soal motif sakit hati perlu diuraikan atau tidak. Pak Djoko Sarwoko, mau pakai teori hukum apapun menurut Anda, apakah betul penyebab itu betul-betul harus dibuktikan karena akan berpengaruh terhadap vonis seorang terdakwa? Dan kalau tidak dibuktikan dengan benar, maka akan berimplikasi, akan punya konsekuensi hukum ke depannya. Karena itu penyebab orang 20 tahun atau hukuman mati. Ya, Pak Joko? Begini, saya tidak bisa memberikan pendapat yang lebih dalam lagi, karena saya belum membaca putusannya itu.
Saya kira bapak-bapak di sini belum ada yang baca putusan. Kan baru yang didengar-dengar aja. Kalau hanya dengar-dengar aja saya kira bisa, persepsinya bisa beda. Tapi kalau sudah membaca, saya kira kan mau berdebat. Kunci perlu nggak? Kalau belum membaca putusannya secara lengkap, kenapa kita harus berdebat yang tidak jelas begitu? Tidak ada manfaatnya menurut saya itu. Oke. Jadi saya minta supaya hentikan itu, yang beda pendapat itu nanti tidak akan selesai. Biar 2 malam, 3 malam tidak selesai. Baik, oke. Saya ingin mendengar juga. Oke, kalau menurut Pak Joko soal ini, Bang Hotman harus dibaca dulu dengan teliti ya putusannya seperti apa. Tapi boleh saya tanya soal pendapat Pak Joko, keputusan vonis PC 20 tahun yang jauh melebihi tuntutan 8 tahun. Apakah pertimbangan-pertimbangan hakim soal keterlibatan PC itu tepat untuk memberikan hukuman 20 tahun untuk PC, Pak Joko? Ya, saya kira saya harus membaca dulu pertimbangannya. Saya kan tadi tidak mendengar sama sekali putusannya PC. Kalau begitu, Pak Joko, nanti kita akan sambung lagi. Bang Hotman dan juga narsum di studio, sudah ada teman-teman di sini, mahasiswa hukum dari Universitas Nasional dan juga Universitas Bayangkara, yang kalau kita dengar pendapat dari masyarakat ya, banyak sekali yang akhirnya sedikit banyak belajar hukum karena kasus Verdi Sambo ini. Saya ingin tahu pendapat ataupun pertanyaan mungkin dari teman-teman di sini, ingin bertanya kepada siapa atau ingin memberikan tanggapan kepada siapa. Silakan. Izin bertanya kepada Pak Gayus. Siapa namanya? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bima Putra Surapanata dari Universitas Nasional. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah branding para terdakwa menjadi faktor penentu hakim untuk menjatuhkan vonis? Bapak setuju atau tidak? Sekian, terima kasih. Boleh diulang lagi, apakah branding para terdakwa? Branding? Apa? Branding ya. Citra para terdakwa menjadi faktor penentu hakim untuk menjatuhkan vonis. Bapak setuju atau tidak? Maksudnya citra seperti apa? Misalnya Sambo sebagai... Kelakuannya atau gimana? Kelakuannya. Kelakuan atau profil? Kelakuan serta profil. Kan kita ketahui bahwasannya kan... Contohnya? Kita kan tahu Pak Sambo ini kan terkenal terus kasus-kasus dia selesaikan. Jadi itu. Oke. Mantan Jenderal Bintang 2 yang pastinya punya koneksi yang begitu luas begitu ya. Apakah itu mempengaruhi vonis hakim terhadap Verdi Sambo khususnya? Oke, silakan Prof Gayus. Tadi bukan begitu sepertinya. Pertanyaannya, apakah citra itu bisa berkaitan dengan hukuman, bukan Sambo? Para terdakwa, tapi spesifiknya? Apakah para terdakwa itu bisa menjadi faktor untuk menentukan para hakim untuk menjatuhkan vonis? Maksudnya terdakwa secara umum, bukan Sambo aja kan? Iya. Perilakunya, ya karakternya, perbuatannya, citranya. Kalau pertanyaan untuk hukum adat, iya. Karena kepala suku, kepala adat itu mengenal perilaku sehari-hari. Ini kan tidak. Ini berbeda wilayah hukum. Kalau hukum adat, iya, sampai orang diusir dari daerah selama 10 tahun. Itu karena juga sama pencitraan di tempatnya itu tidak patut, tidak pantas. Tapi ini kan tidak, ini perbuatannya yang diukur. Tapi kalau saya harus menggambarkan pikiran saya nggak usah baca. Orang buta juga nggak baca itu putusan seperti Jadi apa. Anda mengatakan... Tapi orang dengar. Nah kami ini tadi mendengar. Dari pagi sampai sore kami mendengar semua putusan. Jadi untuk jawaban walaupun kita orang buta, pertanyaan Bima, apa Prof Gayus untuk jawaban pertanyaan Bima? Kan saya udah jawab. Kalau hukum adat bisa ya? Kalau hukum pidana tidak bisa. Hukum nasional tidak bisa, kan tidak kenal sehari-hari cuma tidak tahu. Bisa jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Begini, belum cukup itu dibaca dari dakwaan, bukan dari karakter atau dari perilaku. Di dakwaan saja, hakim dibatasi itu. Kalau kepala suku, dia kenal betul karena sehari-hari hidup bersama-sama. Baik, oke. Jadi berdasarkan dakwaan ya harus dinilai dari situ. Jadi jangan ingat citra Hotman masa lalu ya. Ada lagi selain Bima? Oke, silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Syaitrawan, asal kampus Universitas Nasional. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Jamin Ginting. Apakah melalui kasus ini dapat menjadi satu gambaran yang baik buat penegakan hukum ke depannya? Ya. Terima kasih. Oke, silakan Bang Jamin. Ya, dalam konteks Indonesia untuk memperbaiki structure ya ataupun culture. Jadi Friedman itu bilang semua putusan itu
bisa merubah dari segi structure, substansi juga bisa merubah. Nah, bagaimana suatu negara bisa lebih baik dilihat dari sistem peradilannya. Kalau sistem peradilannya baik, maka otomatis ya sistem pemerintahannya juga baik dan cara memerintahnya juga baik. Mungkin lebih spesifik yang ditanyakan, dengan adanya vonis ini, apa akibat positif negatif terhadap perkembangan hukum di Indonesia? Ya, kalau langsung kepada kasus, artinya semua jenderal-jenderal sekarang itu pada takut. Kenapa? Jadi menurut Anda positif? Ya positif. Karena apa? Karena hukum itu ternyata ya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akhirnya sekarang kelihatan bahwasannya hukum itu diberikan oleh hakim sekarang benar-benar. Di Kopi Joni 90% hukum itu tajam ke bawah. Kasus-kasus di Kopi Joni. Tapi dalam kasus ini, equality before the law. Jadi bisa memberikan optimisme terhadap. Saya yakin perubahan struktur kepolisian akan lebih baik dengan adanya putusan yang baru diucapkan. Itulah efek positifnya. Iya, itulah efek. Untuk sistem peradilannya? Ya, tentu untuk sistem peradilannya kita bicara tentang hukum acara. Ya. Semua hukum acara sudah dibuktikan. Kalau kita kembali lagi, kita harus menghormati hakim yang memutuskan. Kalau kita keberatan, ya silahkan mengajukan upaya hukum. Tapi apa yang selama ini kita bicarakan, yang kita nyatakan dalam suatu diskusi-diskusi, benar-benar terjadi di hadapan kita hari ini oleh hakim. Oke, baik. Masih ada? Mas Reza, apakah Anda melihat... Pertanyaan yang sama ya? Boleh, pertanyaan yang sama. Ada satu momen yang menurut saya luar biasa yang tidak ada di persidangan-persidangan pidana lainnya. Yaitu ketika sejak sesi awal persidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga mendiang Brigadir Yosua untuk meluapkan amarahnya, kesedihannya, dan segala macam bentuk kemurkaan lainnya di hadapan Majelis Hakim, disaksikan oleh jaksa dan penasihat hukum. Kenapa saya katakan ini istimewa? Karena lazimnya posisi korban atau keluarga korban seolah terwakili oleh